Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui video. Untuk hari ini adalah materi Al-Quran Hadis kelas 8 tentang mad. Silakan kalian boleh simak dan boleh sambil melihat buku yang sudah kalian pegang atau sudah kalian punyai. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i yaitu atau disebut dengan mad asli. Nah, untuk mad asli ini kita ingat bahwa tandanya atau cirinya itu hurufnya ada 3, yaitu ada alif, ada wawu, ada juga ya. Pertama wawu itu namun mempunyai syarat. Yang pertama adalah wawu itu berharokat sukun namun sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian huruf mad yang kedua adalah alif. Alif ini menjadi huruf mad apabila sebelumnya berharokat fathah. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya. Ya ini berharokat sukun. Kemudian sebelum ya ini adalah huruf berharokat kasroh. Ini adalah ciri-ciri mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i atau disebut juga dengan cabang. Nanti kita bisa lihat cabang-cabang dari mad far'i ini ada 14. Contohnya adalah yang pertama adalah mad wajib mutasil, jaid munfasil, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim musaqal harfi, mad lazim mukhafaf harfi, mad arid li sukun, mad iwad, mad layyin dan sebagainya. Itu sampai 14. Nanti kita bisa lihat. Untuk pembahasan kali ini yaitu ada 3 mad dari mad far'i yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mad iwad, kemudian mad layyin, kemudian mad arid li sukun. Mad itu berarti panjang, kemudian iwad adalah pengganti. Jadi dikatakan mad iwad apabila ada fathah tanwin ada di akhir ayat atau apabila fathah tanwin tersebut dibaca waqaf, maka akan terjadi hukum bacaan mad iwad. Untuk panjangnya adalah 2 harokat atau 1 alif. Ingat, mad iwad ciri mudahnya adalah apabila ada harokat tanwin atau fathatain yang berada di akhir ayat atau di ayat yang diwakafkan, maka fathah tanwin tersebut menjadi hukum, maka fathah tanwin itu menjadi dibaca fathah. Bisa di dalam contohnya adalah kalimat sujjadan. Sujjadan nanti dibaca menjadi mad iwad menjadi sujjada. Sujjada.
2 harokat. Perlu diperhatikan adalah fathah tanwin apabila berada di huruf ta, terutama ta marbutoh, maka di sini pengecualian tidak dibaca ketika diwaqaf, tidak dibaca menjadi mad liwat. Tidak, ini adalah pengecualian di huruf ta marbutoh yang diberi harokat fathah, maka tidak ada hukum bacaan mad liwat. Karena apabila ta marbutoh diwakafkan, berubah hurufnya menjadi huruf H. Kemudian yang berikutnya adalah mad layin. Mad layin, mad itu artinya panjang, layin itu lunak. Untuk ciri-cirinya dari mad layin ini adalah apabila nanti kalian di Al-Quran menjumpai huruf berharokat, huruf ya dan wawu berharokat sukun. Namun sebelumnya ya itu dan sebelum wawu itu adalah berharokat fathah. Nanti apabila diwakafkan, maka ini menjadi huruf mad lin atau mad lain. Dan untuk cara membacanya itu dipanjangkan menjadi 2 harokat, 4 harokat, dan juga 6 harokat. Boleh pilih salah satu. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Contohnya adalah ketika kita membaca surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ini 6 harokat. Dibaca 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. 4 harokat. 2 harokat. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. 2 harokat. Nah, ini nanti boleh di dalam cara membacanya boleh memilih di antara 3 pilihan tersebut. Ingat, mad layin ciri-cirinya adalah apabila ada huruf ya dan wawu, keduanya masing-masing berharokat sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Namun ini dibaca wakaf atau berada di akhir ayat. Apabila ini tidak diwakafkan atau tidak di akhir ayat, maka itu tidak terjadi hukum bacaan mad layin. Hanya huruf layin saja dibaca dengan cara lunak. Kemudian untuk mad yang ketiga adalah mad arid li sukun. Untuk ciri-cirinya mad arid li sukun ini juga sangat mudah dikenali, yaitu apabila ada huruf mad, salah satu huruf mad yang Pak Guru tadi sudah sampaikan di awal, yaitu alif, wawu, ya, ada mad tobing. Untuk ciri-cirinya mad arid li sukun ini juga sangat mudah dikenali, yaitu apabila ada huruf mad, salah satu huruf mad yang Pak Guru tadi sudah sampaikan di awal, yaitu alif, wawu, ya, ada mad tobingnya itu berada di akhir ayat dan dibaca waqaf, maka terjadilah di situ hukum bacaan mad arid li sukun. Untuk cara membacanya pun ada 3 pilihan, 2 harokat, 4 harokat, kemudian 6 harokat. Anda mau pilih yang mana, cara bacanya boleh-boleh saja. Kita contohkan di dalam surat
Al-Maun. Ayat pertama dari Quran surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di kalimat yang terakhir, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, yang terakhir itu adalah di kalimat yang terakhir yang diwakafkan itu adalah terjadi hukum bacaan mad arid li sukun. Karena ada huruf mad, di situ huruf ya berharokat sukun, sebelumnya kasroh dan di akhir ayat, dan diwakafkan. Nah, cara membacanya biddin itu pun ada 3 pilihan seperti yang sudah Pak Guru jelaskan, seperti pada hampir sama dengan di mad lain. Seperti itu saja. Dan untuk tugasnya adalah, tolong dicatat, diperhatikan baik-baik. Untuk tugasnya kalian catat seperti biasa, kemudian diisi, kemudian isian itu nanti kirim ke Pak Guru melalui WA. Untuk soal pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari mad? Soal yang kedua adalah sebutkan huruf-huruf dari mad tabi'i. Sebutkan huruf-huruf mad tabi'i. Sudah? Yang ketiga, sebutkan pengertian mad iwad. Sebutkan pengertian mad iwad dan bagaimana cara membacanya. Keempat, sebutkan pengertian mad lain dan bagaimana cara membacanya. Yang kelima adalah sebutkan pengertian mad arid li sukun dan cara membacanya. Soal yang keenam adalah praktekkan contoh bacaan mad iwad. Praktekkan contoh bacaan mad iwad. Ketujuh, praktekkan contoh bacaan mad lain. Kedelapan, praktekkan contoh bacaan mad arid li sukun. Nah, untuk soal yang praktek ini seperti biasa, kalian tetap catat di selembar kertas bersambung dengan soal yang pengertian tadi, dan jangan sampai lupa yang praktek ini kalian sertakan dengan rekaman suaramu. Ingat, rekaman suaramu. Demikian saja pertemuan kali ini untuk 3 mad, yaitu mad iwad, mad lain, mad arid li sukun. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar hadir, jangan sampai lupa untuk daftar hadir kalian ketik namamu, daftar namamu,
kemudian kelasmu, namamu, kelasmu, kemudian klik ketik hadir. Contohnya adalah nama Ahmad 7A atau 8A hadir, seperti itu.